Dalam 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima, seharusnya hanya ayat yang ke-10, tapi saya bawa kita untuk melihat dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya percaya bahwa kita menjalani 2016 dan saya percaya sebagai orang Kristen kita tidak akan mungkin tidak punya tantangan. Sekali lagi, menjadi orang Kristen dalam menjalani hidup, secara khusus menjalani 2016, tidak mungkin kita tidak punya tantangan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu biru. Begitu ya. Tetapi kita percaya bahwa setelah awan, setelah hujan, ada pelangi yang Tuhan boleh sediakan bagi kita. Jadi lewat perjalanan kita dalam 2016, kita boleh sungguh lagi membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam hidup ini, walaupun ada tantangan. Tetapi selanjutnya dalam menjalani 2017, di sana pun Allah tetap menjanjikan bahwa menjadi orang Kristen tidak pernah menjamin kita tidak punya masalah. Apalagi yang sudah semakin bertumbuh dalam Tuhan, Allah tetap pasti mengizinkan tantangan bagi kita untuk memproses hidup kita. Nah, mari kita boleh melihat bagian teks ini, dan tema ini boleh menjadi tema yang besar bagi kita dalam tahun ini, yaitu kehidupan dipenuhi kasih dan anugerahnya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, orang yang hidup di dalam kasih dan anugerahnya seringkali berpikir bahwa kalau saya hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan, maka otomatis hidup ini lancar saja. Betul ya? Lancar saja. Bersama dengan Tuhan semuanya lancar saja. Tapi saya mau katakan tidak. Orang yang hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan tidak selamanya hidup itu lancar. Mengapa? Mari kita lihat ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Apa? Lawanmu siapa? Stop di situ. Mari kita lihat. Alkitab katakan kita harus berjaga-jaga. Mengapa? Karena kita punya lawan. Ya. Lawan kita siapa? Bukan samping kiri kanan kita. Bilang sama sampingmu, kau bukan lawan saya. Iya. Iya. Malu-malu sih, malu-malu jadinya ini. Malu-malu. Iya. Lawan kita bukan sesama kita. Ya. Lawan kita bukan suami kita. Lawan kita bukan istri kita. Lawan kita bukan sesama pekerja kita. Lawan kita bukan sesama pelayan kita. Tapi lawan kita adalah iblis. Begitu ya. Jadi mari kita boleh sungguh lagi melihat bahwa mungkin saja Tuhan mengizinkan ada orang yang ada di samping kita, dekat dengan kita, menjadi rekan sekerja kita, bisa saja menyakitkan kita. Tapi mari kita punya cara pandang, dia bukan lawan kita. Dia bukan musuh kita. Musuh kita hanya satu, yaitu setan, yaitu iblis. Pertanyaan saya, iblis ada di mana? Iblis ada di mana? Pojokan.
Tadi saya berdiri di pojokan itu, berarti ada iblis itu ya. Ya, iblis ada di mana? Banyak orang berpikir begini, iblis ada di kuburan, iblis ada di pub, iblis ada di senaku, iblis dia ada di tempat-tempat yang seperti itu. Semua setuju itu? Semua setuju? Setuju? Saya katakan tidak ada di sana. Karena orang-orang yang di sana sudah ada di bawah kawasan dia, sudah dirantai oleh dia. Terima kasih sehingga tidak silomen. Iya, gitu ya. Oh ya, berarti iya, itu lebih baik supaya saya tidak kelihatan biar Tuhan yang nampak. Gitu ya. Iya, sebenarnya tidak ada di sana. Mengapa tidak ada di sana? Karena orang-orang yang suka dengan dunia ini, suka dengan kejahatan, mereka sudah ada dalam jerat setan. Betul. Untuk apa setan ada di sana lagi? Tapi saudaraku, mari kita melihat iblis ada di mana? Iblis ada di rumah orang-orang Kristen yang setia sedang berdoa. Betul. Iblis ada di rumah orang Kristen sedang menyembah Tuhan. Iblis ada di orang Kristen yang punya komitmen untuk setia sama Tuhan. Karena iblis senantiasa seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelannya. Iblis ada di mana lagi? Saat ini iblis ada di samping kiri kanan kita. Tapi dia tidak kelihatan. Yang kelihatan itu bukan iblis ya. Ya. Kok pada senyum ini ya? Yang belakang, yang di belakang, Pak. Pengaum. Oke. Wah, ini pulang dosa banyak kita ini. Saling menuding ini, gitu ya. Jadi iblis juga ada di gereja, betul? Apalagi ketika pendeta menyampaikan firman Tuhan, iblis bekerja luar biasa, betul? Karena ada cerita, iblis sedang berkompromi. Bagaimana untuk mengalahkan orang Kristen? Ada yang bilang begini, udah, nanti saya matikan aja semua orang Kristen. Pemimpinnya bilang apa? Loh, bukan kematian itu keuntungan bagi orang Kristen. Ternyata iblis tahu firman Tuhan juga. Itu di mana? Hah? Iblis lebih pintar dari kita. Ya, di mana itu? Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia bilang, tidak boleh pakai strategi itu. Karena bukankah orang Kristen lebih suka cepat menghadap Tuhan daripada tinggal di dalam dunia ini penuh dengan penderitaan. Sekali lagi, kematian seharusnya tidak boleh membuat kita tinggal dalam kesedihan. Kematian tidak boleh membuat kita tinggal dalam kekecewaan. Karena kematian itu sebenarnya bukan kita meninggal, tapi kita meninggalkan dunia ini dan berbalik kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik hidup ini. Betul itu ya? Saya percaya Esther ke dalam kesaksiannya itu bukan kesaksian duka cita, tapi kesaksian sukacita. Karena Mama sudah berbahagia bersama dengan Bapa di surga. Amin itu. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat. Yang pertama dibilang, mari saya mematikan semua orang Kristen. Tapi bosnya bilang jangan. Yang kedua, udah kalau begitu saya akan menghalangi mereka. Ketika mereka mau ke gereja, saya tawarkan sel buat mereka, gitu ya. Apalagi di akhir tahun, selnya banyak, gitu ya. Saya nggak tahu di sini selnya banyak atau enggak. Kalau di Osaka biasanya, aduh Pak cepat selesai ibadah supaya apa? Pulang lihat sel dulu. Jadi saya khotbah pun saya bingung bagaimana aku waktunya itu. Gitu banyaknya sel, gitu ya. Jadi iblis menawarkan sel dan lain sebagainya. Dan dia bilang boleh juga. Tetapi seringkali itu tawaran kalau orang itu sudah sungguh-sungguh mau beribadah sama Tuhan, apapun juga pasti tidak akan menghalangi dia walaupun sisa 30 menit, gitu ya. Ya. Karena ada satu kerinduan di mana Yesus adalah kebutuhan, firman Tuhan adalah kebutuhan, pasti dia datang. Kemudian ada iblis yang si cungul, si kuntet, si kecil. Dia bilang begini, bos aku punya, aku izinkan semua ke gereja. Bosnya kaget, apa-apaan ini kau? Teman-teman yang lain mulai bilang, apa-apaan kau ini suruh mereka ke gereja? Kemudian bilang, biarkan mereka. Ketika firman Tuhan, saya akan tiup lubang telinga mereka. Dan mereka akan ketiduran semuanya. Ya. Ada usulnya. Sehingga dengan demikian iman mereka tidak bertumbuh. Karena iman hanya timbul daripada firman Tuhan. Maka apa? Iblis ada di kita. Coba rasa samping kiri kanan. Kalau sudah mau mengantuk, iblis sedang tiup di sana. Gitu ya. Iblis sedang tiup di sana. Jadi iblis di sana. Lawan kita adalah iblis. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Sekali lagi, pada zaman modern ini, iblis tidak pernah ketinggalan zaman. Iblis seringkali dimanifestasikan atau diwujudkan
penampilannya begitu buruk, betul ya? Seperti mak lampir, gitu ya. Seperti apa lagi? Apa? Kuntilanak. Kuntilanak. Itu mah kuntilanak itu mah si manis dari jembatan. Depannya itu ganteng gitu, cantik gitu ya. Tapi belakangnya Ganteng berarti ganteng. Belakangnya ganteng. Ganteng gitu. bol. Tapi saat ini setan tidak lagi pakai cara-cara seperti itu. Banyak sekali cara setan menghancurkan kita. Bisa seperti sel-sel tadi. Betul ya? Tapi ibu-ibu di sini semuanya hati mencintai Tuhan. Jadi tidak ada pikiran di sana duluan ya. Nah, iblis punya banyak cara dan mau menjatuhkan kita. Dan di sini dalam konteks ini kita harus lawan dia. Kita harus lawan dia. Ini menjadi prinsip orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah tidak boleh menina-bobohkan kita. Hidup dalam kasih dan anugerah Allah bukan berarti kalau begitu terserah Tuhan saja, saya diam saja. No. Kita punya tanggung jawab untuk melawan kuasa kegelapan. Karena kuasa kegelapan semakin kita dekat sama Tuhan, dia semakin mau menghancurkan kita. Semakin kita ambil keputusan untuk setia sama Tuhan, semakin dia dekat untuk menghancurkan kita. Nah, bagaimana caranya? Kita harus lawan dia. Bagaimana kita harus lawan dia? Yaitu, kita harus sungguh mengerti hal yang pertama yang menjadi landasan bagi kita dalam ayat ke-10. Di situ dikatakan, dan Allah sumber segala apa? Kasih karunia yang apa? Telah memanggil kamu. Ini menjadi landasan yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa menang dengan tipuan setan? Bagaimana kita bisa menang dengan cengkraman setan yang mau menjatuhkan kita dalam tahun 2017? Hal yang pertama, ingat, kita adalah umat yang dipanggil oleh Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan. Jangan lupa itu. Karena istilah gereja itu, landasan utamanya itu adalah panggilan itu sendiri. Kata gereja itu sebenarnya bahasa Yunaninya itu apa? Dia. Tidak tahu ya? Pak. Terima kasih. Silakan. Jawab saya, kita semua belajar ini. Ibu Kristina Sinagoge. Apa lagi? Apa itu gereja? Waduh, saya sudah ulang-ulang terus itu. Siapa pendetanya? Baik. Wah, saya juga lagi. Apa itu gereja? Gereja itu dalam bahasa Yunani itu adalah kata eklesia. Eklesia. Ulang. 1, 2, 3. Eklesia. Ulang dia kuat. Eklesia. Apa artinya? Gereja. Nah, bukan langsung pengertiannya gereja begitu. Ya, eklesia itu ada dua kata yang dipakai. Kata yang pertama adalah kata ek dan kata yang kedua adalah kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo itu artinya dipanggil, call. Ketika digabung menjadi eklesia. Nah, eklesia itu artinya apa? Coba baca 1 Petrus 2 ayat 9. Minta Pak Robert dengan suara keras boleh membacakan bagi kita 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kemuliaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalimat yang terakhir, yang memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib, itu definisi daripada gereja. Jadi gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Jadi kita tidak lagi milik kegelapan. Amin ya. Sebelum kita dipanggil, kita milik kegelapan. Kita milik kuasa kegelapan. Otomatis kita dalam cengkraman kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan bilang apa, kadang itu menjadi kesukaan buat kita. Amin itu. Tapi setelah kita dipanggil oleh Allah melalui karya penebusan yang masuk ke dalam terangnya yang ajaib, kita baru namanya gereja. Jadi kita sekarang statusnya bukan orang-orang kegelapan. Kita statusnya bukan kita orang-orang yang jahat. Tetapi kita statusnya orang-orang terang. Maka seharusnya dimanapun kita berada, kita bawa
bawa terang. Amin itu ya. Saya percaya berlibur ke Indonesia pasti bawa terang. Amin itu. Kemanapun kita berlibur pasti bawa terang. Kenapa? Karena kita sudah dipanggil. Maka di sini dikatakan statusnya jelas. Ayat ke-10. Kita Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus. Jadi ingat, ketika iblis mau mencobai kita, pergumulan datang, penderitaan datang 2017. Ingat, saya bukan lagi orang yang tinggal dalam kegelapan. Saya bukan lagi orang yang tinggal dalam kejahatan. Saya tidak suka lagi dengan kejahatan. Karena saya sudah menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saya sudah hidup dalam terang itu sendiri. Bahkan saya percaya, orang yang hidup dalam terang tidak akan pernah dikalahkan oleh kegelapan. Betul ya? Pertanyaan saya, gelap itu ada apa tidak? Ada. Yang bilang ada, angkat tangan supaya saya tahu mana yang benar, mana yang tidak. Angkat tangan. Yang bilang gelap itu ada. 1, 2. Angkat tangan begini. Yang jelas tuh, yang jelas. Angkat tangan. Yang bilang gelap itu ada, angkat tangan jadi. Ada yang lagi mikir. 1, 2, 3. Alvina hitung dulu supaya jangan ngantuk. Hitung. Berapa orang? 8. Benar tak? 9. Ini lagi debat presiden ya. Gubernur ya. Banyak dong, Bang. Oke. Sekarang yang bilang kegelapan itu tidak ada. Angkat tangan. Ini ilmiah ya. 1, 2, 3. 3. Pertanyaan saya, yang lebih banyak yang benar atau yang sedikit yang benar? Banyak. Banyak yang benar. Nah, saya jelaskan supaya tahu di mana kesalahan kita. Nah, begitu ya. Kegelapan itu ada apa tidak? Ada. Kalau kegelapan itu ada, maka seharusnya dia bisa menutupi terang. Betul kan? Kalau esensi kegelapan itu ada, maka dia harus bisa menutupi sesuatu yang berusaha untuk menutupi dia. Pertanyaan saya, terang itu ada apa tidak? Ada. Terang itu ada, betul ya? Kalau terang itu tidak ada, berarti yang ada adalah? Pertanyaan saya, terang yang menutupi gelap atau gelap yang menutupi terang? Terang menutupi gelap. Apa definisi gelap? Ya, definisi kegelapan adalah ketiadaan terang. Kalau demikian sebenarnya esensi kegelapan itu tidak ada. Betul ya? Kenapa? Karena kita melihat kegelapan tidak bisa bertahan kalau ada terang. Karena terang itulah yang menutupi kegelapan. Maka sebenarnya esensi kegelapan itu tidak ada. Maka di sini kita melihat siapa yang benar? Tidak ada yang benar, puji Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa kegelapan itu sebenarnya tidak ada. Kegelapan itu ada karena tidak ada terang. Tapi ketika ada terang, kegelapan itu tidak ada. Betul ya? Maka dengan demikian, ketika Yesus hadir sebagai terang dunia, dia hadir untuk melenyapkan kegelapan. Dan terang itu diberikan bagi kita supaya di mana kita berada, kehadiran kita sebagai terang itu boleh sungguh lagi menyediakan kegelapan yang ada. Amin itu. Maka seharusnya kita sebagai orang-orang terang, dimanapun kita berada, seharusnya kegelapan itu tidak boleh menutupi kita. Seharusnya hidup kita sebagai terang yang ajaib itu. Terang itulah yang menutupi kejahatan itu atau kegelapan itu sendiri. Tapi yang herannya, banyak orang berkata begini, Pak Pendeta, saya begini ini kalau memang lingkungan. Mengapa? Karena saya hidup di tengah-tengah lingkungan yang mayoritas tidak kenal Tuhan. Dan saya seorang diri, maka mau tidak mau saya dipengaruhi oleh lingkungan. Saudara setuju itu? Tidak. Mungkin secara pergaulan sosiologis mungkin begitu. Tapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Kenapa? Terang tidak pernah menjadi minoritas. Betul itu ya? Di tengah-tengah kegelapan yang mayoritas sekalipun, terang tidak pernah menjadi minoritas. Terang akan tetap menjadi terang. Dan terang tidak akan pernah menjadi kegelapan. Amin itu. Maka 2017, penderitaan boleh ada, pergumulan boleh ada, masalah boleh ada. Kalau orang lewat, orang pikir, di sini jemaat 300 orang ini. Karena pendetanya kencang sekali. Itu prinsip saya. Betul. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi terang kita tetap menyala. Karena kita sudah dipanggil daripada kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Dan terang Tuhan tidak pernah ditutupi oleh kegelapan itu sendiri. Ya, saya punya prinsip dimanapun saya melayani. Berapapun orang yang saya melayani.
Ini kalau bicara tentang prinsip ini saya harus bicara keras. Saya pernah berkhotbah itu. Sudah saya saksikan di sini kan belum kan? Di Hamamatsu. Saya datang ibadah di GIT di Hamamatsu. Datang ternyata jemaatnya hanya satu orang. Satu orang. Dia akhirnya dari liturgosnya, singersnya, pemain musiknya, ketuanya, sekretaris, bendahara, semuanya dipikul. Kemudian saya bilang sama dia, orang Toraja dia, namanya Bintang, bukan bintang berekor ya. Kemudian saya bilang sama dia, udah hanya berdua saja kita sharing aja ya, sharing firman Tuhan aja. Tapi siapa pendeta, ini ibadah umum ini, harus bikin kebaktian. Ya udah, yang majulah dia ingat. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita memuji Tuhan. Udah memuji Tuhan dia. Aduh, kurang semangat jemaat ini. Ada bebankan pergumulan ya. Jemaat hanya saya sendiri. Waduh, pusing saya. Mari kita semangat. Ada pergumulan, ada masalah. Tidak boleh membuat kita lemah. Saya dalam hati khotbahin saya. Semangat dia. Ayo gaya nyanyi. Nyanyi. Apalagi dia bilang nyanyi. Sungai sukacitamu. Habis itu dia sambung dia. Daud ku kan menari seperti Daud ya. Saya kurangkan, saya para surga di Aichi. Saya harus nyetir 2 jam ke Hamamatsu. Beler jadinya. Menari-menari saya begini. Aduh jemaat Tuhan kurang sukacita. Kenapa nggak menari gitu kan? Saya kebingungan. Ya udahlah saya ikut saja itu. Ngos-ngosan saya. Jadi kalau dia naik di mimbar, dia pelayannya, saya jemaatnya. Begitu ya. Iya. Tapi dia kerjain saya dengan cara begitu semangat. Tapi memang orangnya semangat. Apa yang terjadi? Pas saya khotbah, saya berdiri di sini. Akhirnya saya khotbah. Selesai saya khotbah, saya tidak pakai doa Bapa Kami, tidak pakai pengakuan iman rasuli. Saya turun saja, langsung dia berdiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya langsung duduk masalahnya. Mari kita berdiri katanya. Mari kita berdoa Bapa Kami, doa lagi kami. Habis doa Bapa Kami, mari bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Berdiri Pak, berdiri jemaat. Saya mau duduk habis doa Bapa Kami, saya mau duduk lagi. Berdiri lagi ya. Ucapkan pengakuan iman rasuli lagi. Selesai. Kemudian saya bilang begini. Selesai ibadah. Ngos-ngosan saya waktu itu kerjanya. Karena saya sendiri jemaatnya masalahnya. Akhirnya saya bilang sama dia, Bintang, kenapa tadi kamu pakai doa Bapa Kami sama pengakuan iman rasuli? Pak Pendeta. Pendeta kan pas berdiri di sana harus jadi jemaat, harus taat sama saya. Nggak boleh kita kasih kurang sama Tuhan. Apalagi ibadah minggu. Doa Bapa Kami, doa Bapa Kami. Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman rasuli. Karena di hadapan Tuhan, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Pak Pendeta kan jemaat toh? Ketika Pak Pendeta naik, saya juga jemaat toh? Kita harus berikan yang terbaik. Dari waktu itu saya pulang, kalau saya ingat itu sambil nyetir saya tertawa sakit perut. Tapi satu sukacita yang luar biasa adalah walaupun dia sendiri dan saya, tapi itu tidak pernah menghilangkan semangat dan kerinduan itu ibadah sama Tuhan. Sekarang disuruh kembali ke Indonesia di Toraja. Tapi itu cerita yang selalu mendekam dalam hati saya. Hanya satu orang. Dan ketika dia sendiri pun saya berkhotbah dengan semangat, saya rasakan seperti ini 1000 orang. Karena saya mau balas dendam sama dia, mati kan. Jadi saya khotbah semangat. Apa itu? Satu orang. Tapi dia tanya saya, Pak Pendeta, kenapa hanya saya sendiri kok khotbahnya kencang sekali? Saya bilang, ya, kamu tuntut saya, doa Bapa Kami, saya tuntut kau dengan saya. Dan kencang sekali. Jadi di sini kita melihat dalam kondisi apapun iman kita tidak boleh lemah. Jangan sampai saya hanya bersemangat. Hanya berkhotbah ketika semangat ketika saya baru-baru berkhotbah diundang untuk khotbah di keluarga masyarakat Kristen Indonesia di bawah kedutaan besar Republik Indonesia yang diundang artis pada saat itu adalah Nikita. 400 orang lebih yang hadir pada saat itu. Jangan sampai saya hanya semangat di tengah-tengah kondisi banyak orang, tapi di tengah-tengah satu orang iman saya mulai merempang. Kenapa? Kita bukan melayani manusia, tapi kita melayani Tuhan. Hidup kekudusan kita bukan untuk manusia, tapi hidup kekudusan kita untuk Tuhan. Terang kita bukan untuk manusia, tapi terang kita bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, masalah boleh ada, tapi tidak boleh menggeser terang hidup kita. Karena kita sudah dipanggil daripada kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Dan panggilan inilah yang disebut dengan hidup di dalam kasih karunia anugerah Allah itu sendiri. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, saya rindukan kita tidak hanya menjadi orang Kristen dari nenek moyang tergoyang-goyang, dan akhirnya kekristenan itu tergoyang-goyang.
Tetapi mari kita sungguh-sungguh membuktikan dalam kondisi apapun. Iya tiada. Pergumulan boleh ada, tapi sayangku terus melayani Tuhan. Amin ya. Ya Dedi. Kenapa ngaku? Kan dipanggil Pak. Terima kasih. Ternyata Dedi nyambung juga ternyata. Tapi ya, jemaat Tuhan yang kekasih, ini poin yang pertama. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan tahu identitasnya. Setan boleh mengaul, setan boleh memakai berbagai cara, tapi cara setan tidak pernah memadamkan terang hidup yang ada pada orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dan terang itu kekal adanya karena kita adalah orang yang dipilih dan dipanggil dan ditetapkan oleh Allah menjadi pemenang, karena terang tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan itu sendiri. Amin ya. Itu menjadi poin yang pertama. Daripada saya panjang-panjang itu, yang penting intinya itu. Saya sudah dipanggil, saya menjadi orang terang, apapun juga tidak akan pernah menggeser dan mematikan akan terang itu sendiri. Hal yang kedua yang kita lihat di sini, orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, setelah dipanggil dalam Kristus, terangnya tidak pernah digeser oleh apapun juga, tapi dia akan tetap menjadi berkat dimanapun dia berada. Yang kedua yang kita lihat di sini, mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tiada lagi menderita. Puji Tuhan. Jadi pertanyaan saya adalah 2016 Kiki lebih banyak menderita atau lebih banyak sukacita? Menderita. Penderitaan ini. Ibu Vivi Kayaknya setengah-setengah. bisa diukur setengah-setengah. Ibu Grace lebih banyak sukacita. Wah, memang ini anak Tuhan betul. Ibu Lydia tidak terlihat kata-kata. Dedi. Sukacita Pak. Karena tiap hari ketawa itu. Ya. Segila. Saya yakin pasti sukacita karena Facebook isinya makanan melulu. Iya. Iya. Kemana aja? Iya. Ibu Esther. Ini khotbah sekaligus PA kita ini. Ya, Ibu Esther, lebih banyak sukacitanya atau lebih banyak penderitaannya? Banyak masalah. Lebih banyak masalahnya. Amin. Vin, oh iya, Vin udah bisa ditanya, ketahuan. Dia mah mana bro? Iya. Ibu Christine, saya tanya Ibu Christine, tidak boleh lihat Pak Robert ya? Iya. Sukacita, Pak. Sukacita. Amin. Pak Robert. Jangan lirik Ibu Christine. Ya. Iya. Sukacita. Sukacita ya. Oke. Tian ulang lagi. Sukacita Pak. Mantap. Kok tadi mukanya kayak nggak sukacita? Aneh. Nah, Chris. Sukacita dalam penderitaan Pak. Mantap, sukacita dalam penderitaan. Nanti bulan depan khotbah itu ya. Oke. Jadi di sini kita melihat bahwa setelah kita dipanggil menjadi gereja Tuhan, dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Panggilan bukan akhir dari hidup ini. Tapi selanjutnya dikatakan setelah kita dipanggil, selanjutnya di dalam Kristus kita dibawa menuju kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi panggilan bukan ending, tapi kemuliaan yang kekal di dalam Kristus itu adalah ending hidup kita. Tapi di dalam kemuliaan ini kita harus diproses untuk menuju pada kesempurnaan itu. Saya pikir kesaksian daripada Ibu Esther bukan sebuah kebetulan berkaitan dengan persiapan saya untuk khotbah hari ini. Setelah kita dipanggil menjadi orang-orang Kristen, kita menjadi terang. Selanjutnya terang ini harus diproses untuk melihat betul terang ini betul-betul apa enggak. Tetapi untuk menjadi terang yang sempurna, pribadi-pribadi tersebut harus diproses menuju pada kemuliaan. Karena hanya orang yang disempurnakan adalah orang yang bisa layak masuk dalam kemuliaan Allah. Maka Tuhan menuntut, jadilah kamu sempurna seperti Bapakku adalah sempurna.
Nah, bagaimana Tuhan memproses kita? Tuhan memproses kita dengan cara-cara pergumulan. Maka sekali lagi, pertanyaan saya, ketika kita percaya dengan Tuhan, apakah Tuhan bisa nggak menghilangkan penderitaan dari kita? Bisa nggak menghilangkan penderitaan? Bisa bukan? Bisa nggak menghilangkan pergumulan? Biar hidup ini sukacita melulu, tidak ada pergumulan, tidak ada tema yang namanya sukacita dalam pergumulan. Betul ya? Pertanyaannya, bisa nggak? Bisa bukan? Percaya Tuhan tidak dapat jodoh. Sebelumnya susah dapat jodoh, percaya Tuhan dapat jodoh. Bisa nggak Tuhan bikin? Tapi ada yang mengatakan sama saya, Pak Pendeta, sebelum saya percaya Tuhan, aduh, dapat pacar itu gampang minta ampun. Putus 1 tumbuh 1000 katanya. Tapi udah Salomo jadinya. Nah gitu ya. Tapi setelah percaya Tuhan susahnya minta ampun. Terbalik dengan saudaraku Tian. Gitu ya. Jadi di sini kita melihat, mengapa Tuhan melakukan itu? Mengapa Tuhan ketika kita percaya Tuhan, Tuhan membiarkan penderitaan? Mengapa Tuhan mengizinkan pergumulan? Mengapa Tuhan mengizinkan masalah? Semua itu adalah proses. Maka saudaraku, kalau kita melihat dalam Matius dia bilang, jangan kamu khawatir. Betul ya? Karena apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Karena ingat bunga apa itu burung Tuhan pelihara, betul? Bunga bakung Tuhan pintal begitu indah. Salomo dalam kemegahannya tidak seindah bunga bakung, betul ya? Tetapi jangan lupa ayat yang terakhir, ayat 33 dibilang cari dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Ayat terakhir dibilang apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan sudah bilang jangan kamu khawatir? Burung Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan pelihara, orang cari dahulu kerajaan Allah pasti semuanya ditambahkan. Tetapi ujungnya dibilang apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seharusnya dari atas sampai bawah udah ada jaminan, tidak perlu kamu khawatir. Artinya di dalam Tuhan tidak perlu ada kesusahan lagi, betul? Semuanya cukup. Tapi ayat bagian akhirnya kalau saudara baca, dia bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena tiap-tiap hari, setiap hari pasti ada kesusahan. Mengapa Tuhan harus mengizinkan kesusahan itu ada? Bagi orang yang sudah dipanggil dan percaya sama Tuhan. Jawabannya, karena kita semua harus diproses menuju pada kemuliaan. Dan bagaimana Tuhan proses? Lewat pergumulan itu, lewat masalah itu, lewat penderitaan itu, lewat keterhilangan itu, lewat pergumulan-pergumulan hidup ini. Dan di sanalah kita membuktikan apakah betul saya memiliki identitas sebagai orang yang sungguh-sungguh menjadi gereja Tuhan, sungguh-sungguh menjadi terang, sungguh-sungguh adalah milik Allah, dan sungguh-sungguh akan menuju pada kemuliaan di Bapa kita. Maka kalau saudara perhatikan latar belakang konteks teks ini, maka orang Kristen pada saat itu, orang-orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan, mereka sedang disiksa oleh Kaisar Nero pada tahun 64, dari 60 sampai 64 sebelum Masehi. Sesudah Kristus, sesudah Kristus. Dan di sana tiap-tiap hari ada 3.000 orang Yahudi yang harus siap dibakar hidup-hidup malam hari untuk menerangi istana daripada Kaisar Nero. Jadi orang Yahudi pada saat itu mulai berpikir begini. Bukan dia bukan berpikir, hari ini saya makan apa? Hari ini saya makan di mana? Hari ini saya makan siapa? Tapi dia akan berpikir, besok giliran siapa untuk menerangi istana daripada Kaisar Nero malam hari. Mereka harus dibakar. Tapi di tengah-tengah kondisi itu, mereka percaya bahwa itu adalah proses membuat mereka menuju pada kemuliaan itu sendiri. Pertanyaan saya, Tuhan mampu nggak menghilangkan penderitaan yang mereka alami pada saat itu? Mampu nggak Tuhan gagalkan niat jahat daripada Kaisar Nero? Mampu bukan? Saking karena ganasnya Kaisar Nero, saya belum temukan ada orang kasih nama anaknya Nero. Heroin mah boleh, ada itu, ya. Tetapi kita melihat mengapa Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak menggagalkan rencana daripada Kaisar Nero. Mengapa Tuhan mengizinkan supaya orang-orang Yahudi itu menderita dan dibakar hidup tiap-tiap hari 3.000 orang? Jawabannya, karena itu proses pemulihan. Saya mau katakan buat kita, tambah hari, tambah tahun, tambah ulang tahun, hidup ini menuju kepada the end.
dunia ini menuju kepada akhir. Dan Alkitab katakan, dunia semakin menuju pada akhir. Dunia bukan semakin menjadi baik, tapi dunia semakin menjadi rusak. Kalau kita tidak berdiri teguh dan melihat semua proses adalah proses pemulihan bagi kita, proses penyempurnaan bagi kita, kita akan ditawan oleh dunia. Dan bukan hanya dunia yang rusak, tapi hidup kita pun akan menjadi rusak. Maka mari kita boleh sungguh lagi menjaga identitas kita. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi ingat, pandang itu bukan menjadi sesuatu, pandang itu bukan menjadi sesuatu yang menghancurkan kita, tapi pandang itu sebagai satu proses untuk kita dibawa menuju pada kemuliaan itu sendiri. Nah, kalau suami marah-marah, gitu ya, di sini sepertinya kelihatannya suami-suami itu sayang sekali sama istri-istri di sini. Amin itu? Amin. Ya, saya tidak lanjut lagi lah. Tapi kalau suami marah-marah, tatap dia dan nikmati, ya. Lihat, ketika dia tambah marah, lihat dia dan katakan, aduh suami saya energik sekali. Aku bangga punya suami. Aku bangga punya suami. Ketika dia tambah marah lagi, saya katakan, aduh, tidak sia-sia aku dapat suami seperti ini. Engkau bawa bersyukur sama Tuhan, Tuhan aku bersyukur. Engkau bawa dia, jadikan dia tahan mengukir saya. Betul tak? Kau Bu Christine tertawanya tahannya dia. Bersyukur, nikmati, betul? Betul ya? Atau kita berhadapan dengan mertua-mertua yang mungkin punya karunia berkata-kata lebih daripada cukup. Nikmati dia. Ketika dia marah-marah, nikmati. Aku bersyukur dapat mertua yang energi. Kalau dia masih marah, itu tanda dia masih kuat. Betul ya? Kalau dia masih marah, itu tanda dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah tidak bisa marah, itu tanda-tanya sudah tak lagi. Begitu ya? Maka bersyukur untuk itu. Nikmati. Tidak usah ikut marah. Ya? Suami marah, istri marah, nikmatin saja. Kenapa? Amsal katakan begini. Orang yang cepat marah adalah orang yang sebenarnya cepat tua. Betul ya? Sebenarnya Amsal hanya membuat itu hanya kalimat yang sebenarnya menghibur. Sebenarnya kalimat yang lebih tepatnya adalah orang yang cepat marah adalah cepat mati. Saudara tahu? Coba seseorang itu marah 4 jam, bisa mati. Contohnya saya, istri yang marah. Oh, tatapi saja. Nanti dia bilang, kenapa kau gak marah? Aku enggak. Kenapa kau gak marah? Bilang saja, udah kau solo saja. Aku enggak tertarik untuk duet. Bilang gitu ya, kau solo sendiri saja. Dia marah lagi, dia marah lagi, dia marah lagi, marah. 1 jam, dia stop saja. Dia mau stop marah, kasih dia air, minum. Lanjut lagi, ayo lanjut. 4 jam mati dia di situ. Nggak usah. Karena kita dicipta bukan untuk marah, ya. Maka mari kita boleh sungguh lagi belajar satu hal. Jangan kita terpengaruh oleh dunia ini. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi kita semua, Tuhan, kita harus melihat bahwa semuanya itu Tuhan pakai untuk memproses kita menuju kepada kemuliaan. Ya Kiki, harapan saya 2017 lebih banyak sukacitanya. Amin. Karena di balik pergumulan pasti ada maksud Tuhan. Kalau kita menemukan maksud Tuhan, itu sukacita yang besar. Terima kasih Pak Kris untuk sukacita di tengah pergumulan. Pak Julianto Simanjuntak menulis satu buku yang indah. Judulnya adalah Merayakan Hidup yang Sulit. Ya, dan dia bahas itu bagus sekali. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat. Kalau orang sungguh-sungguh menjadi terang, orang tahu identitasnya dan dia tahu dia sedang diproses menuju pada kemuliaan, Tuhan bisa pakai apa saja untuk kita bisa hidup merayakannya. Baik di tengah-tengah kesenangan maupun di tengah-tengah kesusahan sekalipun. Mengapa? Karena di sini kita melihat ada beberapa kata yang indah. Di sana dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan apa? Kalimat selanjutnya? Ya, yang pertama, melengkapi. Betul ya? Melengkapi. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah katarsein. Katarsein itu artinya dia menyatukan serpihan-serpihan itu untuk menjadi utuh. Jadi, ketika dia melengkapi kita,
Artinya bahwa kita ini kan setelah dipanggil dalam kegelapan, dari kegelapan menuju pada terang, kita ini masih serpihan-serpihan yang sedang dibentuk. Sehingga Tuhan ada kalimat yang mengatakan begini, Tuhan panggil kita dan menerima kita apa adanya. Tapi setelah Tuhan panggil kita dan menerima kita apa adanya, Dia tidak membiarkan kita apa adanya. Amin itu ya. Nah, bagaimana Dia tidak membiarkan kita apa adanya? Kita ini adalah rongsoan, kita adalah serpihan. Dan ketika Dia panggil kita dan Dia menerima kita, selanjutnya Dia membentuk kita kembali dengan memperlengkapi kita. Selanjutnya, di situ dikatakan lagi Dia meneguhkan kita. Meneguhkan kita itu dalam bahasa aslinya dipakai temelon. Temelon itu artinya bukan homelon ya. Temelon itu artinya meletakkan dasar-dasar. Jadi sambil Tuhan membentuk kita, serpihan-serpihan kita untuk menjadi utuh, di sana Dia meletakkan dasar-dasar dalam kehidupan kita. Dasar-dasar pengertian, dasar-dasar pemahaman yang benar. Kami hidup sebagai gereja, hidup sebagai orang-orang yang menjadi terang. Dia meletakkan dasar. Selanjutnya, kalimat yang selanjutnya dikatakan Dia meneguhkan. Kemudian, tadi bukan kata tomelon itu adalah kata mengokohkan. Tetapi kata meneguhkan, saya tadi salah lihat. Kata meneguhkan itu kata sterize. Sterize itu artinya menempahnya untuk menjadi murni seperti emas. Itu kata yang dipakai untuk kata meneguhkan. Jadi sterizen, setelah Dia membentuk kita, di sana Dia menempah kita supaya hidup kita semakin murni seperti emas. Baru setelah itu Dia menguatkan kita. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah kata tenon. Tenon itu artinya Dia memenuhi kita dengan kekuatan. Kekuatan siapa? Kekuatan Allah. Dan selanjutnya, kata yang dipakai selanjutnya adalah kata mengokohkan. Itu yang seperti saya katakan, Dia meletakkan dasar-dasar dalam kehidupan kita. Jadi, dengan inilah kita boleh sungguh lagi menyadari ketika Tuhan panggil kita, selanjutnya Dia memproses kita kepada kemuliaan. Ingat, kita tidak menghadapi pergumulan sendirian. Tapi Dia apa? Meneguhkan. Dia melengkapi. Dia meneguhkan. Dia menguatkan. Dan Dia mengukuhkan kita sebagai umatnya. Mengapa? Ayat 11. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Maka di sini, kalau Dia melengkapi kita, Dia meneguhkan kita, Dia mengokohkan kita, pertanyaan saya, siapa yang akan lawan kita? Ayat yang 11. Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Artinya tidak ada satu kuasa pun yang lebih hebat daripada Tuhan. Kalau Tuhan yang meneguhkan kita, Tuhan yang memperlengkapi kita, Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang mengokohkan kita, tidak ada satu kuasa pun yang lebih hebat daripada Tuhan untuk menjatuhkan kita. Maka mari bersandar terus sama Tuhan dalam 2017. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada. Iblis semakin memakai banyak cara untuk menjatuhkan kita. Tapi saya percaya, terang tidak pernah digagalkan oleh kegelapan. Selanjutnya, kuasa Tuhan tidak pernah digagalkan oleh kuasa manapun juga. Kalau kita tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ceritanya lain. Kalau ketika kita mengalami tantangan, kemudian kita bergeser daripada penyertaan Tuhan, kita lompat keluar daripada tangan Tuhan. Yang salah bukan Tuhan, tapi yang salah adalah kita sendiri. Tapi selama kita ada dalam genggamannya, ingat, tidak ada satu kuasa pun yang mampu merampas kita daripada tangannya. Maka saya percaya 2017 adalah tahun kemenangan bagi kita, karena kita ada dalam kasih dan anugerahnya. Semua orang yang percaya akan terus mengalami kemenangan. Karena Roma 8 dikatakan, Paulus mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Bahkan Dia membuat kita lebih daripada pemenang. Saudara tahu apa itu lebih daripada pemenang? Itu adalah satu ungkapan atletik, di mana mereka start dari awal, dia lari duluan, lari terus kencang. Temannya yang lawan itu masih lari, dia sudah finish, tapi dia lari terus lagi, dia balik lagi. Teman-teman ini belum finish, dia lewat lagi, dan dia sampai finish. Dia punya dua kali kekuatan lebih hebat daripada lawan-lawannya. Itu artinya lebih daripada pemenang. Maka Mazmur mengatakan apa? Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hari semakin hari, bukan dia semakin lesu, tapi dia semakin kuat. Karena dia berjalan dalam kasih karunia Allah. Bukan karena kekuatan dia, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan asalnya.
Saya percaya kekuatan Tuhan ada di sini. Kekuatan Tuhan ada dalam rumah tangga kita. Kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita. Kekuatan Tuhan dalam pekerjaan kita. Kekuatan Tuhan dalam studi kita. Kekuatan Tuhan terus melingkupi kita dalam pergumulan apapun juga. Maka kita tidak akan pernah menjadi kalah. Mari kita terus kuat dan terus dewasa dalam Tuhan dan terus mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sebelum tunduk kepala, mungkin saya berikan kesempatan 1 atau 2 pertanyaan.